Yang mengkonfirmasi dan beberapa penelitian karena kita butuh misalnya yang mengkonfirmasi sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga dikatakan orang yang di majelis tidak ada pendapat. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka Roll ngegas pasti nampol. Mantap. Episode ke-12 12. Nah, ini kita sudah bersama kali ini dengan narsum-narsum yang berbeda kan ya? Kali ini ya? Ini cukup ramai ya. Nah, ini kayaknya orang-orang penting semua di sini nih kayaknya. Iya. Ngobrolin orang politik juga nih kayaknya Tang ya. Iya, kita menyuguhkan politik harus jalan terus ya di sela-sela kasus yang terus menjadi perhatian publik. Kita juga menyuguhkan hal-hal yang lain ya kan. Nah, ini menarik, kita akan membicarakan soal salah satu poros nanti menjelang 2024. Kembali lagi saya akhirnya berduet lagi bersama Rian. Ini berantang kembali lagi ya. Rantang kembali lagi. Setelah sempat disuspend ya. Iya. Dulu kita ini ya. Wah, ini kayaknya ada behind the scene, kita jadi kepo ya. Iya. Gimana komentar kita ya? Gantian ditanya. Oke, nah kita akan memperkenalkan ketiga narasumber kita hari ini dan kita akan membahas soal ngomongin politik, soal apa sih gimana sih kans ke depan soal Prabowo dan Caimin. Ini kan seperti sahabat Kompas.com ketahui, ini kan Gerindra dan PKB ini baru saja berkoalisi ini kan menetapkan piagam deklarasi. Nah, sampai piagam deklarasi artinya Gimana serius banget nih kayaknya ya. Nah, kita akan membahas, kita perkenalkan dulu sebelah saya yang ganteng banget nih, gagah banget ini, ada Mas Saiful Huda, ini ada Wasekjen PKB. Wasekjen PKB. Nah, ini mantap. Kemudian yang tengah ini ya. Cantik jelita ini ya. Siapa Tang namanya? Pelangi di matamu. Marahi Boleh. Selaku Waketum Gerindra. Mantap. Selamat datang Mbak Nana. Semuanya terima kasih. Kemudian yang pojok ini ada Bapak RW Palmerah, Pak RW Palmerah yang ikut bersama kita ya. Enggak, ini sahabat Kompas.com. Ini ada Direktur Eksekutif SMRC. Belum menjadi resepsionis. Ya, itu di Naga. Selamat datang Pak Abbas. Selamat pagi ya. Ya, pagi. Sahabat Kompas.com bisa disapa dulu. Sahabat Kompas.com ya. Jadi nanti ini Pak Abbas juga akan memberikan analisisnya ya. Menetralisir ya kan. Iya, Karena kan iya. pasti akan debat nih kan PKB Gerindra gini. Ada pengamatnya. Oh ya udah deklarasi lupa ya. Ini koalisi. Masih kan netizennya Mbak, netizennya. Oh iya. Karena tagline kita kan jernih melihat dunia ya. Kita Pak Abbas nih kayaknya yang jernih banget pagi hari ini Pak Abbas ya. Bening sekali Pak Pak Abbas. Abbas selalu konsisten berada di tengah ya Pak. Pak bisa di pinggir sekali. Oke. Yuk kita akan langsung membahas nih teman-teman soal koalisi Gerindra PKB yang kemudian kita tahu kemarin 2 minggu yang lalu ya Mbak ya? Iya, tanggal 13 Agustus ya? 13 deklarasi, kemudian di tanggal 12 ada Rapimnas Gerindra. Di situ kita lihat Pak Prabowo kembali mencapreskan diri ya. Ini siap maju jadi capres. Siap maju jadi capres untuk yang ketiga kali sebagai capres. Tapi untuk Pak Prabowo sendiri sudah mengikuti kontestasi Pilpres itu 4 kali karena di tahun 2009 ya. 2004 itu cawapres, sempat menemani Bu Mega waktu itu. Mega Pro, ya itu. Jadi itu udah kali keempat. Kemudian di tahun 2024 ini ada yang seru Rian, karena itu dia nih. Pak Jokowi ini udah kelar kan? Nggak ada petahana. Nggak ada petahana. Arena pertarungan bebas. Pertarungan bebas. Ini kan jadi
ada banyak kandidat-kandidat yang kemudian kemarin juga sempat muncul siapa kira-kira yang dapat endorse-nya Pak Jokowi. Nah, restu Pak Jokowi ini dinanti-nanti semua pengen dapat pengen. itu. Saya juga dapat itu restu Pak Jokowi. Terus juga mendapatkan dia. Terus juga Dianya itu siapa? dianya itu loh siapa? Nah terus Nah, itu dia, Pak. menariknya ini Rian, Pak Prabowo itu kan jadi salah satu figur yang elektabilitasnya di atas terus di 3 besar terus nih, betul. bersaing dengan Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada Pak Anies Baswedan. Ini kita akan kulik dulu, kita coba bedah dari situ. Yang pertama ini pertanyaan Langsung ke aja Mas ke- Ara dulu. Oh, siap. Matahari pelangi di matamu. Ayo, masuk deh ya. Tenang. Mau apa, Mas? Iya. Mbak Sarah, Pak Prabowo ini kan apa ya, sudah maju kali ketiga untuk capres, kemudian 1 cawapres. Nah, kemudian gimana sih Mbak, mungkin bisa diceritain nggak sih dinamika di internal Gerindra yang kemudian tahun ini tuh bedanya apa sama mungkin tahun lalu ketika bertarung di 2014 dengan Pak Jokowi, kemudian di 2019 harus bertemu lagi dengan petahana nih, kemudian menyongsong 2024 ada situasi yang berbeda di mana tidak ada petahana, pertarungan bebas, dan Pak Prabowo dianggap sebagai sosok yang sudah matang nih. Di internal Gerindra sendiri dinamikanya seperti apa sih Mbak? Ya memang kalau misalkan dari awal kita itu satu hal yang betul-betul menyatukan kita adalah semangat untuk membawa perubahan, dan itu yang membawa semangat tersebut dia dari awal adalah Pak Prabowo, ya kan? Istilahnya the co-founders dari pendiri dari Partai Gerindra ini kan bersatu dengan semangat ingin Pak Prabowo memimpin Indonesia untuk membawa perubahan. Sehingga tidak mengagetkan jika sampai saat ini, terutama karena survei juga menyatakan masih top 3 gitu ya, ada keyakinan dari kami kader-kader Partai Gerindra untuk masih mau melihat mimpi kita semua itu menjadi kenyataan. Dan kalau misalkan kemarin tadi dibilang sama Mas Tatang kalau misalkan istilahnya mencapreskan diri, ya itu nggak benar, karena kan kita ada proses internal yang cukup panjang di mana setiap DPD harus menyampaikan pandangan siapa yang mau diusung sebagai capres menurut DPD itu. Jadi ini semua DPD, bahkan organisasi saya kemarin pas Rapimnas menyampaikan pandangan, dan pandangannya sama, yaitu ingin Pak Prabowo untuk maju sebagai calon presiden. Baru di Rapimnas itu di paling akhir Pak Prabowo menyatakan menerima atau tidak, dan kebetulan beliau menerima mandat yang diberikan oleh seluruh jajaran struktur kepengurusan dari Partai Gerindra, dan itu kenapa akhirnya beliau menyatakan oke, kalau memang itu bulat, dan itu bulat, 100% tidak ada yang berbeda, semua menyatakan hal yang sama dari awal sampai akhir. Karena ya saya sebagai pimpinan sidang waktu itu, jadi harus mendengarkan satu-satu gitu, semuanya sama, dan itu sudah bulat bahwa beliau yang diajukan sebagai capres. Tapi kalau dari Pak Prabowo sendiri, pertimbangan Pak Prabowo untuk kemudian menerima apa berarti Mbak? Itu kan pinangan dari kader-kadernya di daerah itu. Apa sih Mbak? Maksudnya gini, kalau ditanya Pak Prabowo bukan, tanyanya ke beliau. Ya itu ini nanti tolong dibantu didatangkan. Oh gitu ya. Saya coba tanyakan, Mudah-mudahan ada jawaban yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Tapi kan nih Mbak Sarah, kalau misalnya ini kan desakan pinangan itu kan sudah sekian lama ya. Kenapa itu baru diputuskan oleh Pak Prabowo saat Rapimnas kemarin gitu? Karena baru disampaikan oleh semua DPD itu baru sekarang. Jadi bahkan tahun lalu itu, jadi misalnya waktu itu kan kemarin kita baru selesai pilpres segala macam, baru mulai untuk menata ulang kembali lagi. Tapi sebelum kita mau business as usual, pandemi, pandemi. Terus habis itu semua pasti kan fokus untuk mengatasi pandemi. Baru tahun lalu kita melakukan evaluasi dari seluruh struktur dari atas sampai bawah, itu semuanya evaluasi. Jadi sampai sekarang pun juga masih banyak yang melakukan restrukturisasi karena dilihat siapa yang betul-betul perform, siapa
siapa yang tidak, dan seterusnya. Itu banyak restrukturisasi terjadi dari atas sampai bawah. Dan baru sekarang istilahnya setelah restrukturisasi sudah terjadi, dari pengurus-pengurus struktur partai, DPD istilahnya yang sudah SK-nya mandat jelas, let's go. Nah, itu baru akhirnya mereka melakukan rapimnas, maksudnya rakernas rakorda di daerah-daerah, ya, rakorda dan rakerda. Dan di situ mereka menyatakan deklarasi dan itu sudah selesai, baru akhirnya dibawa ke rapimnas. Oh iya. Tapi Pak Prabowo sendiri kan sampai sekarang meskipun sudah didukung ya, sudah menyatakan diri nih maju kembali sebagai capres gitu. Apakah maksudnya masih punya, kan seringkali Pak Prabowo saya masih fokus untuk menjadi Menhan gitu loh. Nah itu apakah kemarin kan emang fokus banget tuh, nggak pernah gitu, yang lainnya udah mulai, dia pokoknya nggak pernah ada. Saya tuh berulang kali pasti ditanya, kok ini Gerindra nggak gerak-gerak, kok ini kalau Pak Prabowo nggak gerak nanti telat loh, ya kan? Apalagi pokoknya segala macam survei hanya menyatakan seperti ini, ya kan nggak, gimana, memang beliau memang lagi fokus sekali karena pandemi juga, jadi tugasnya sangat berat sehingga beliau fokus untuk tugas tersebut sebagai Menhan waktu kemarin. Ya, sekarang kita lihatlah karena sudah sah dinyatakan secara resmi oleh partai bahwa Partai Gerindra menyatakan dan disepakati oleh semua pengurus, pimpinan dari DPC sampai ke DPP, bahwa beliau adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Oke, siap. Nah, ini yang selalu muncul selalu di laman kolom komentar kompas.com itu adalah soal Pak Prabowo itu berulang-ulang kali maju, Mbak, dan seolah-olah bahwa Gerindra ini memang nggak pengen mencalonkan atau memunculkan tokoh baru gitu, kader lain. Apa itu nggak kepikiran atau masih pengen, wah ini kayaknya 2024 waktunya kita nih? Saya rasa ini, maaf ya, jadi semuanya di saya dulu nih, tapi izin. Memang fokusnya. Tapi jangan-jangan sebenarnya fokusnya saya, terus yang lainnya hanya diundang hanya untuk gimana sih? Enggak, jadi mungkin bagi semua yang mungkin punya impian, ya, saya yakin mengerti rasanya kalau mimpi itu belum kecapean gitu, belum nyampe gitu. Pasti kan selama kita masih punya peluang, kita akan terus untuk mengupayakan supaya mimpi itu betul-betul bisa tercapai. Dan di Gerindra ini tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita ini punya mimpi dari awal, melihat bahwa sosok yang menyatukan kita di awal sebagai salah satu pendiri dan sebenarnya alasan kenapa Gerindra itu didirikan, ini masih ada orangnya, masih sehat, alhamdulillah. Kita mau untuk melihat bisa nggak nih kita golkan mimpi ini, gitu. Selama peluang itu masih ada. Kalau misalkan peluangnya udah nggak ada orang, ya mau gimana gitu kan. Tapi selama orangnya masih ada dan kita melihat beliau sampai sekarang masih konsisten memperjuangkan kepentingan bangsa, betul-betul. Dengan beliau sebagai Menhan pun juga nggak ada yang bisa berargumen bahwa beliau tidak berprestasi. Beliau fokus dan menjalankan tugas sebaik mungkin. Sudah dibuktikan juga dengan beliau bergabung dalam kabinet. Itu saja sudah menunjukkan bahwa memang utamanya bagi beliau adalah bangsa dan negara. Dan kita sebagai istilahnya kader-kader yang sudah mendukung beliau sejak awal gitu ya, kita memang melihat pokoknya bagaimana caranya beliau maju dulu deh. Oke, mantap. Luar biasa teman-teman Gerindra seluruh universe. Mungkin bukan hanya universe, multiverse. Nah, kita ke Pak Abbas. Pak Abbas, kalau melihat hasil survei akhir-akhir ini, Pak Prabowo di 3 teratas terus di seluruh hampir rata-rata lembaga survei di seluruh multiverse itu 3 besar selalu ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies gitu. Tahun 2024 kans Pak Prabowo sendiri seperti apa kalau dari sudut pandang Pak Abbas? Ya kalau kans masih besar ya. Cuman kan masih tergantung beberapa faktor juga. Ya, 3 faktor yang paling jelas terlihat itu. Yang pertama, Pak Prabowo berhadapan dengan siapa? Oke. Ya kan?
karena siapa lawannya itu menentukan seberapa besar peluang pergeserannya kan gitu. Betul. Yang kedua, apakah Pak Prabowo-nya fit dan timnya juga solid, basis pendukungnya kan. Fit itu dalam pengertian fit secara fisik dan fit secara politik. Dan juga mengandaikan basis dukungan. Apakah dukungan lama Pak Prabowo di Gerindra itu sudah memadai atau membutuhkan tambahan energi. Nah, energi yang mana dan dari mana itu bisa diperoleh itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini soal situasi makro Indonesia ini yang unpredictable kan. Apakah situasi makro Indonesia itu misalnya sedang membutuhkan sosok seperti Pak Prabowo atau membutuhkan sosok seperti apa, itu tergantung pada kira-kira ruh zamannya yang muncul. Karena ruh zamannya misalnya begini, kalau situasi umumnya masyarakat itu sudah prihatin soal ekonomi misalnya, yang dibayangkan adalah sosok yang bisa menjawab masalah itu. Kalau keprihatinnya masalah soal stabilitas, keamanan, dan lain-lain, maka sosok seperti apa yang diharapkan. Nah, itu situasi itulah yang nanti bisa menghubungkan kekuatan tokoh dengan harapan masyarakat. Dan itu juga memudahkan nanti kalau misalnya tokoh calon presiden nanti ingin membangun argumen untuk meyakinkan masyarakat, dia lebih cocok dengan keprihatinan umum yang dirasakan masyarakat, harapan umum yang diharapkan masyarakat saat itu. Nah, faktor ini ya bukan lagi persoalan koalisi ini dengan ini, bukan. Ini soal situasi psikologis masyarakat pemilih Indonesia pada saat tertegun ya? Nggak, bagian itu yang agak jarang kepikiran loh Mas yang bagian situasi bangsa akan menentukan. Ada tantangan. Itulah tugasnya seorang Pak Abbas, di mana dia selalu berada di tengah ya Pak ya. Berkontemplasi. Nah nih Pak Abbas nih, tadi kan kalau kita tahu Pak Prabowo kan sudah 4 kali ya kontestasi kan dia kan selalu diajukan sebagai kandidat dari Partai Gerindra nih kan. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya nasib Gerindra pada kontestasi berikutnya di 2029? Apakah ini kan yang kita tahu kan bahwa setiap partai itu memiliki tokoh sentral. Nah, itu kan yang mana juga memberikan efek ekor jas terhadap partainya. Ini dengan dimajukannya kembali Pak Prabowo, apakah ini berefek juga kepada Gerindra ke 2029 gitu loh Pak? Jika nanti dalam kontestasi berikutnya ya mungkin gimana? Ini harus meneropong. Wah, itu dia nih. Luar biasa. Visioner. Ini biasanya kalau untuk pengamat politik lain kita nggak berani tanya. Hanya berhenti di 2024. Ini kenapa tornya nggak dibagi? Ini kenapa tornya nggak dibagi? Pak Abbas kita ajak agak maju ya, kita percaya. Kita lihat. Oke, gimana nih? Iya. Kalau tanya alasan Pak Prabowo ingin mendirikan Partai Gerindra, ya salah satunya itu yang Basarah itu. Alasannya beliau ingin melakukan perubahan, dan perubahan yang paling mungkin dilakukan itu kalau beliau ada di puncak kepemimpinannya. Kenapa maju-maju terus? Ya itu saya kira Pak Prabowo itu sudah diajarkan sama kiainya dulu. Mungkin saya kira dari NU mungkin ya. Pak Prabowo kelihatannya percaya dan manjada wajada itu. Kita tidak tahu itu orang pesantren lah yang paham, yang Mas Huda lah yang soal itu. Tapi memang sampai sejauh ini tingkat ketergantungan Partai Gerindra ke Pak Prabowo itu sangat tinggi. Karena kalau kita lihat apa faktor terbesar yang memungkinkan Gerindra bertahan di parlemen dengan perolehan suara sebesar itu ya. Salah satu kan Pak Prabowo, faktor terbesarnya. Ya terus ada faktor yang lain, tapi perjuangan untuk menempatkan Pak Prabowo di pucuk pimpinan nasional itu alasan paling besar. Nah, sehingga kalau di 2029 alasan itu tidak ada lagi gitu, maka itu pertanyaan besar juga untuk Mbak Sarah, generasi lapis keduanya. Melanjutkan stability. Karena kalau faktor Pak Prabowo-nya itu tidak ada, maka apalagi yang bisa memotivasi organisasi dan kader untuk solid dan bergerak. Oke, maka pertarungan di 2024 itu bisa jadi pertarungan yang sangat menentukan untuk Pak Prabowo dan Partai Gerindra selanjutnya. Oleh karena itu kebutuhannya memang
ya tentu saja saya kira sudah dilakukan. Transisi dari sekarang membuat persiapan yang memadai untuk kader-kader di lapis keduanya setelah Pak Prabowo, apakah dari keluarga Pak Prabowo sendiri kayak Pak Saran, Mas Aryo dan lain-lain, atau dari kader yang memang dipercaya di internal Partai Gerindra. Tetapi itu tadi yang paling penting adalah seberapa baik timnya ini fokus di 2024, karena dugaan saya meskipun ada Pak Mahathir, contoh baiknya gitu di Malaysia 90 tahun masih bisa gitu ya. Ya, tetapi itu tadi ada faktor apakah secara fisik dan secara politik masih fit Pak Prabowo. Tadi faktor yang kedua itu di 2029 nanti. Kalau gagal di 2024. Siap. Luar biasa kan, benar sekali terobosannya kan. Sampai kan sudah 9 tahun, luar biasa, mantap. Nah ini Rian Langsung nih Mas kita udah gak sabar nih, Gus Huda. Gus Huda. Nih, buat pertanyaan buat Mas Huda nih. Seberapa besar sih Kang tuh, Mas, seberapa besar sih keyakinan PKB akan memenangkan kontestasi 2024 dengan menggandeng Gerindra sebagai rekan koalisi? Kan kita tahu kan sejauh ini nih PKB kan erat kaitannya dengan Partai Merah nih kedekatannya nih, ya kan? Iya nggak sih Kang? Nah kali ini kan, kali ini kan sejarah kan gitu. Sejarahnya kan seperti itu. Apalagi kan ini kan hal yang baru nggak sih bagi PKB berkoalisi dengan Gerindra, meskipun sekarang pun berkoalisi sebagai partai pendukung Pak Jokowi ya pemerintahan. Nah, menurut Mas Huda nih gimana nih? Kedepannya seperti apa? Koalisi dengan Gerindra, apakah seberapa yakin memenangkan pemilu 2024 seperti apa nih, Mas Huda? Ya, koalisi ini lembaran baru bagi PKB dan Gerindra. Ya, dua-duanya. Jadi dia halaman baru, halaman politik baru bagi Gerindra dan PKB. Karena baru, jadi tentu ya kita sudah menghitung detail. Dan inisiatif untuk bangun koalisi kan dibangun dari dua belah pihak. Ya, teman-teman Gerindra juga ngambil inisiatif dan lalu PKB juga ngambil inisiatif. Kita meyakini kalau dua-duanya ngambil inisiatif pasti ada momentum yang bisa kita ciptakan bersama. Nah, momentum yang bisa diciptakan itu ya kemenangan itu sebenarnya. Nah, bagi PKB sih sebenarnya satu ini hal baru, tapi pada aras ideologis sebenarnya ini sama saja. Jadi kira-kira ini Gerindra melah dalam bentuk lain. Kalau selama ini hampir 10 tahun terakhir kita bareng sama PDIP yang sama-sama merah, di mata kami juga Pak Prabowo dan Gerindra adalah representasi merah. Representasi ideologi nasionalisme yang sangat nasionalis sekali Pak Prabowo. Saya kira Mbak Sarah bisa bercerita soal itu teman-teman di Gerindra. Yang kedua, kenapa kita yakin juga, dan ini juga diyakini oleh teman-teman Gerindra dari berbagai diskusi, ketemu langsung dengan Pak Prabowo, kebetulan saya hadir terus dalam berbagai pertemuan itu, ya karena ini titik temu antara Caimin menyebutnya Gerindra mewakili kekuatan nasionalis agamis dan PKB mewakili agamis nasionalis. Dan corak ini kan representasi profil Indonesia, gitu. Dan secara psikologi politik itu juga mewakili apa yang tadi didiskusikan oleh Pak Abbas sebenarnya, bahwa representasi politik di Indonesia tidak jauh dari semangat value itu, nasionalisme dan agama. Itu yang kita meyakini. Itu sih keyakinan itu, keyakinannya kira-kira basisnya berangkat dari situ. Karena itu kita inisiasi lebih dulu. Kalau kita nggak yakin, kira-kira nggak akan kita deklarasikan tanggal 13 Agustus. Gitu. Tapi emang itu dipasin sama Rapimnas Gerindra gitu? Itu momentum yang pas kebetulan saja. Kebetulan teman-teman ada Rapimnas dan tanggal 13-nya full untuk agenda deklarasi bersama. Sebelumnya sih sebenarnya mau tanggal 30 kalau mau teman-teman tahu sebenarnya. Tanggal 30 mundur. Terus kemudian rencana tanggal 7. Tapi tanggal 7 kebetulan Pak Prabowo ada agenda, Gus Muhaimin juga ada agenda di Jawa Timur. Akhirnya kita kesepakati tanggal
13. Satu hari setelah teman-teman Gerindra melakukan Rapimnas dan Pak Prabowo menyatakan menerima untuk maju lagi dalam pencalonan presiden. Nah kemarin itu kalau saya mengikuti dinamika PKB dan Gerindra kemarin yang waktu deklarasi itu Mas, itu kan diucapkan bahwa Pak Prabowo juga memuji teman-teman PKB, menyampaikan bahwa teman-teman PKB ini orang-orang yang berani gitu, akhirnya mengambil keputusan. Begitupun Cak Imin, kalau kita tuh agak susah Gus main Cak Imin. Cak Imin. Iya Cak Imin. Risiko rebranding. Risiko rebranding. Gak apa-apa ya Mas. Gak apa-apa. Cak Imin ini mengatakan bahkan beberapa kali di DPR kemarin dan ketika di deklarasi itu bahwa ada banyak pihak yang berupaya untuk menjegal. Nggak usah sama Prabowo, nggak usah sama Gerindra. Sebagai orang yang mungkin mengawal Cak Imin ini, Mas Yuda, memang apakah cukup alot? Karena Cak Imin sendiri mengatakan bahwa tidak menaifkan bahwa itu muncul dari internal dan eksternal. Itu seperti apa Mas Yuda? Kalau di internal, karena Cak Imin 3 tahun yang lalu dapat mandat untuk capres. Kira-kira begitu. Ya. Karena itu kalau konfigurasinya gabung dengan partai yang secara konfigurasi suara lebih besar, artinya kan pasti merubah. Kira-kira begitu. Itu fatsun politik kami. Dari berbagai koalisi kan kira-kira fatsunnya itu. Dan itu kan yang paling rasional untuk kita bisa pegang sebagai kondisi objektif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi di internal apa yang dimaksud dengan tantangan oleh Cak Imin itu sebenarnya teman-teman loh, hasil muktamar kami Cak Imin harus capres loh. Walaupun ini juga belum, ini sama-sama capres sekarang. Kalau ditanya sekarang siapa capres cawapres ya dua-duanya tetap sebagai. Tinggal nanti dibolak-balik aja kalau bahasa berita Cak Imin dan Prabowo atau Prabowo dan Cak Imin. Itu aja dulu sementara. Oke, itu. Jadi internal kira-kira dinamika internal saya kira itu. Dan yang kedua di internal kira-kira kita belum pernah loh sama Gerindra gitu ya. Kita belum pernah ini gitu. Apa yang akan terjadi kira-kira. Tapi bukan coba-coba kan berarti Mas? Bukan. Sekali lagi Bukan coba-coba. PKB. Karena ini ya sudah dihitung dari berbagai kalkulasi saya kira ya. Karena kenapa juga kita berani, artinya nggak ada keraguan, nggak ada coba-coba di situ. Itu Bismillah, ini adalah bagian dari koalisi menang 2024. Gitu. Nah kalau di eksternal ya kira-kira kan karena ini poros baru, gitu. Jadi jujur harus diakui koalisi PKB Gerindra ini ada pada persilangan ya, pada titik cross yang kira-kira konfigurasinya akan mempengaruhi koalisi-koalisi yang lain. Kira-kira gitu. Suasananya pasti begitu. Walaupun semangat kami sejak dari awal, salah satu tantangan yang kita ingin dorong supaya PKB Gerindra ini sama-sama berkoalisi, karena kita ingin titik 0 2024, titik kilometer 0 karena nggak diikuti oleh incumbent apa, kita ingin ada 3 pasangan capres cawapres. Ini kesempatan kita untuk menghadirkan kader-kader terbaik bangsa kita tahun 2024. Artinya salah satunya harus disuguhkan paling tidak 3 pasangan. Kalau bisa lebih nggak apa-apa, lebih bagus. Ini juga cara pandang yang sama yang saya dengar dari teman-teman Gerindra, polarisasi tahun 2019 yang sekarang kita rasakan. Salah satu tools yang bisa kita dorong supaya tidak terjadi polarisasi, ya paling tidak harus ada muncul 3 pasangan dalam pasangan itu. Ya kalau tantangan sih pasti ada ya. Tantangan dari apa yang disampaikan oleh Cak Imin sebagai tantangan itu ya pasti ada. Pasti ada. Karena kan semua partai kan berkomunikasi. Semua partai sampai hari ini juga. Pasti. Gitu. Ada yang ngajak, ada yang sudah, ayo sekarang koalisi. Masih ada yang ngajak tuh Mas? Hah? Bukan udah deklarasi nih koalisi PKB sama Gerindra, masih ada yang ngajak juga upaya-upaya itu? Sebelumnya. Kalau sekarang masih komunikasi. Komunikasi ya. Karena di dalam butir piagam deklarasi koalisi Gerindra PKB
di dalam butir yang ketiga dinyatakan bahwa koalisi ini masih terbuka. Ya. Ya. Bergabungnya partai yang lain. Yang kira-kira lalu jadi parikannya Gus Muhaimin yang disampaikan dalam sambutan beliau waktu itu atau Jadi pantun. Jadi pantun loh. Yang mau bergabung monggo. Ya. Tapi kayaknya kalau dikira-kira Mas Huda ini untuk yang deket-deket ini gabung yang agamis atau yang nasionalis? Kayaknya dua-duanya mungkin ya Mas. Bisa kan terbuka siapa saja asalkan visi misinya sama gitu kan. Parlemen atau non parlemen? Kalau itu kelihatan. Kita serahkan ke beliau dulu lah. Ya. Karena di dalam butir piagam Betul. terkait dengan koalisi dan penentuan capres cawapres sudah menjadi kewenangan personal beliau berdua. Ya betul. Betul. Jadi betul. tidak lagi kelembagaan partai. Ya. Jadi kelembagaan partai akan mengikuti setelah beliau berdua memutuskan. Ya. Kira-kira begitu. Jadi menggeser dari institusi kelembagaan partai kepada personal. Individu. Kenapa begini? Karena memang kami di Muktamar 3 tahun yang lalu di Bali mengamanatkan Gus Muhaimin atau Caimin sebagai calon presiden dan wakil presiden dan diberikan mandat penuh untuk menentukan siapa yang harus menjadi capres dan cawapres. Itulah lalu kita tuangkan dalam piagam Jakarta butir ke piagam Gerindra PKB butir keempat. Nah teman-teman Gerindra juga sama di dalam Rapimnasnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Betul. Dalam Rapimnas sehari sebelumnya itu. Nah karena itu kami juga masih menunggu bocoran dari beliau gitu. Yang terkait dengan partai-partai yang mau bergabung itu. Gitu. Setahu saya sih sudah sering komunikasi, sudah ada yang tapi kayaknya kita nunggu dari beliau. Oh iya. Apa biru, apa kuning gitu belum tahu ya. Iya. Tapi tuh ini Mas ada pertanyaan yang cukup bikin penasaran. Pertanyaannya sepele sebenarnya. Tapi kenapa dari awal itu ketika pertemuan di Kartanegara, Cak Imin datang ke rumah Pak Prabowo itu sampai kemarin deklarasi Cak Imin kok bajunya putih terus tuh kenapa? Kayak kader Gerindra. Caimin putih sama Pak Prabowo itu emang mungkin apa? Saya juga mempertanyakan sih. Terus sebenarnya kenapa itu Mas? Kami tuh punya 2 uniform. Celana sama. Celana sama ya. Berarti ini mestakung ya. Semesta mendukung ini. Kami tuh ada 2 uniform. Uniform partai itu ada yang warna hijau tua itu, hijau botol. Home away ini berarti ini. Terus ada putih. Oke. Nah kalau yang putih biasanya Gus Muhaimin ada lambang partainya. Bukan, nggak ada. Oh, bahkan nggak ada. Ada gambar lebah. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat itu ada gambar lebahnya Gus Muhaimin itu. Jadi kalau yang uniform partai warna putih ada lambang lebahnya di sini karena ingin selalu memberikan kebaikan pada siapapun. Karena banyak yang mempertanyakan loh lebahnya itu artinya apa ya? Di Mars itu kan soalnya muncul kalau nggak salah. Iya betul. Ada di logo di paling akhir. Terus kemudian yang ada yang hijau. Nah sejak dari awal ketika kita mau hadir dalam acara deklarasi sudah disepakati oleh panitia, oleh di internal panitia di PKB sendiri, kita minta Gus Muhaimin untuk pakai baju putih yang ada lambang lebahnya. Yang lain semuanya kader menggunakan uniform yang warna hijau. Paham nggak lebahnya maksudnya? Dia kayaknya cuma ya. Bukan logo supermarket tapi tegun begitu. Luar biasa sekali. Esensialnya itu mantap sekali. Iya. Nah kita akan masuk ke sesi yang kedua. Ini kita membacakan background sedikit dulu. Jadi selain mencalonkan Prabowo, Gerindra juga prompternya terlalu ke bawah ya.
terlalu cepat. Gerindra kini menjalin koalisi dengan partai PKB yang dideklarasikan Rapimnas 2 pekan lalu. Kemudian ini merupakan kali pertama tadi sudah kita bahas PKB dengan Gerindra, karena sebelumnya kan kalau dulu PKB itu kayaknya pengennya di darat, sekarang pengennya di udara. Iya kan. Terus mereka kan itu kan di darat, di darat kan. Sekarang kan nggak enak ngomong. Yang ngomong ini penonton bayaran bukan. Nah, kemudian koalisi Gerindra dan PKB ditengarai merupakan cara Gerindra untuk meraup suara kaum Nahdliyin. Ya, yang erat dengan kelompok NU dan PKB serta menggarap potensi suara Jawa Timur. Ya, coba Rian kamu daripada. Tetapi ya kan, dalam 2 pemilu terakhir nih Prabowo kalah di Jawa Timur. Padahal Jawa Timur tuh kita tahu kan provinsi yang jumlah suara terbanyak kedua nih kan. Yang pertama apa Tan? Yang pertama Jawa Barat ya. Jawa Barat. Prabowo selalu menang di Jawa Barat. Provinsi dengan jumlah suara terbanyak itu Prabowo selalu menang di Jawa Barat ya. Tapi kan kalau dari kita lihat nih dari hasil survei SMRC menunjukkan mayoritas konstituen PKB cenderung memilih Ganjar 40,7% ketimbang Prabowo 22% dan Anies 16,5%. Nah, apakah ini juga akan gimana nih? Ya, dinamikanya seperti apa lah ya. Di sisi lain PKB kekeh mencalonkan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau Gus Muhaimin atau Gus Ami. Komplit yang ketiga. Sebagai calon presiden. Namun elektabilitasnya masih kecil, enak kan dibilang kecil? Enggak ya, dia masih berproses. Berproses. Ya, berproses. Bahkan tertinggal dengan kader NU seperti Kofifa. Oh iya. Oh, ini ada survei terakhir dari Pak Abbas Survei, sudah berubah. Survei terakhir Pak Abbas sudah berubah ya? Iya. Nah, kalau sekarang kita tanya mungkin ke Pak Abbas nih Pak. Pak Abbas dari survei tadi terbarunya tuh. Dari survei terbaru SMRC mungkin apakah ada perubahan? Terutama soal tadi tuh apakah pemilih Nahdliyin ya masih memilih Pak Ganjar atau mungkin sudah ada perubahan dinamika karena ada deklarasi PKB Gerindra gitu loh. Well, sejauh ini saya kira itu PR terbesar ya yang harus diselesaikan oleh PKB dan Gerindra ya. Bagaimana meyakinkan pemilih PKB sendiri dan bagaimana meyakinkan pemilih NU yang jadi basis PKB selama ini. Karena koalisi ini kalau kita lihat kan bisa bersumber dari dua kekuatan, apakah dari kekuatan massa sumbernya mengikuti kehendak masyarakat pemilih gitu, atau dari atas top down modelnya mengikuti kehendak elit. Nah, untuk sementara ini koalisi Gerindra PKB itu masih mengikuti kehendak elit, kehendak pimpinan PKB dan pimpinan Gerindra. Pada tingkat massa sebetulnya belum menghendaki. Nah, karena ya mayoritas pemilih PKB, mayoritas pemilih NU juga yang mengaku NU aktif atau tidak aktif gitu, memang belum berat pada Pak Prabowo untuk sementara ini. Gitu, misalnya dari sisi figur pemilih NU dan pemilih PKB itu masih ke Pak Ganjar. Ini ya porsi terbesarnya. Jadi PR terbesar yang harus dikerjakan oleh Mas Muhaimin, Mas Huda dan teman-teman di daerah ya adalah meyakinkan pemilih tentang arah politik PKB dan arah politik yang mungkin warga NU yang mendukung PKB. Karena warga NU aktif sementara ini saya kira masih terbagi kemana-mana. Nah, jadi itu PR terbesarnya. Yang kedua, saya kira ini soal bagaimana membangun hubungan baik juga antara Pak Prabowo dan Caimin dengan NU sekarang. NU bukan sebagai kultural, tapi NU sebagai struktur organisasi sampai ke daerah. Saya kira karena mereka juga akan jadi juru bicara juga pada juru bicara untuk
mempengaruhi warga. masa itu ya. Masa. Tentang apa maknanya dan apa manfaatnya dari koalisi ini. Saya kira itu PR terbesarnya ya. Karena ya itu tadi data yang kita punya saat ini ya, koalisi ini dibangun bukan karena keinginan massa pemilih, tapi lebih besar karena keinginan elit. Nah, di dalam beberapa simulasi, Asik. Oke Pak Abbas. Baik. Oke Pak Abbas. jadi ragu saya. Lanjut Kalau Pak. gitu pertanyaan selanjutnya. Simulasi gimana? Simulasi. Soal apakah pemilih partai tertentu akan mengikuti arah dukungan calon presiden yang ditentukan oleh pimpinan partai politiknya, Ya. meskipun tokoh ini tidak diharapkan oleh pemilih. Jadi, nah, bukan. Ya kira-kira begitu. Nah, ada temuannya adalah bahwa ternyata pemilih itu cenderung mengikuti tokoh yang mereka inginkan, yang Dibanding mereka sukai, partai dibanding pilihan partai yang partai tentukan. Akibatnya maka ada kemungkinan resiko gitu. Jika partai berhadapan dengan pemilihnya, maka partai bisa ditinggal oleh pemilihnya untuk konteks pilpres. Nah, tantangannya karena pilpres dan pileg serentak sekarang ini. Iya. Nah, waduh, jadi tegang. Ini kayaknya bukan tegang. Ini bukan tegang. Ini menerima informasi dan mencoba untuk. Saya langsung mikir, ini kayaknya saya di sini bisa nulis apa ya dari podcast ini ya. Enggak, sebelah saya nih Mas Yuda yang kayak kayaknya PN itu banyak banget gitu. Itu fakta. Iya, baru bilang ini bukan hal baru. Iya. Banyak survei selama 1 tahun lalu ya Mas ya. Kita pasti selalu diundang untuk membahas hasil survei. Dan hasil survei ada yang baru setiap bulan. Gitu kan. Jadi hal yang seperti ini simulasi-simulasi itu udah kita lihat sudah sejak Sudah lama. dipetakan, Ya, gitu kan. tapi memang menjadi pertanyaan yang tadi mungkin pas di awal Pak Abbas tadi sampaikan bahwa ada faktor yang akan menentukan, yaitu salah satunya lawannya siapa. Tapi saya mau nambah juga, bukan hanya lawannya siapa, pasangannya siapa. Gitu kan. Kalau koalisi PKB Gerindra Dan itu kan belum, itu juga kita, jadi kemarin itu yang kita serahkan, kalau dari Gerindra misalnya di Rapimnas hasilnya adalah bahwa kita menyerahkan sama seperti dari yang kita dengar dari Mas Huda, bahwa kita menyerahkan strategi pemenangan, pasangan capres cawapresnya, dan seterusnya itu pokoknya semuanya kita serahkan kepada mereka berdua sebagai individu perwakilan dari Gerindra dan PKB. Nah, saya rasa ini baru kita loh yang istilahnya koalisinya seperti ini, dan ya walaupun ada koalisi-koalisi lain, tapi kalau kita betul-betul piagam dan itu mengikat gitu, bahkan mengikat secara hukum juga. Nah, jadi kita akan lihat petanya akan seperti apa? Apakah akan ada pergeseran? Apakah akan ada perubahan? Apakah akan ada koalisi baru? Koalisi barunya seperti apa? Siapa saja? Dan yang menarik bagi kami yang mengikuti survei-survei dari awal, itu pasti semuanya menunggu satu-satunya yang belum, ya bahkan bukan belum, tapi satu-satunya tidak membutuhkan koalisi ini akan ke arah mana? Kalau misalkan mau sendiri, gitu, apakah akan bergabung atau tidak? Nah, itu juga karena kalau misalkan top 3, mohon maaf, yang satu-satunya yang pasti jelas itu hanya Pak Prabowo. Yang duanya yang lain nggak punya kendaraan yang istilahnya itu adalah mereka bukan pimpinan partai. Gitu. Belum beli tiketnya belum ada, Mbak. Ya nggak tahu ya istilahnya masih nyari istilahnya penerbangan jadwalnya seperti apa. Gitu ya. Kalau Pak Prabowo kan tiketnya sudah ada. pesawatnya sendiri malah Sendiri punya. Ditentukan di Rapimnas kemarin. Rapimnas kemarin. Tapi saya juga akhirnya jadi gara-gara ngomong lebah, terus ngomong celana. Ini ada yang celananya udah ngikutin kita, tapi terus ada lebah juga di sini. Ya kan? Dia jadi krisis
jelas ini setelah ini makanya langsung celananya nggak mungkin dicopot kan? Celananya nggak mungkin dicopot kan? Pertanda apakah ini? Iya pokoknya pakai baju mama paling ampun. Tapi saya akhirnya baru tahu kalau misalkan pertanyaannya banyak kenapa? Karena ditentukan sekarang. Baru dicatat sekarang dan ditentukan. Ada pertanyaan baru ditambah lagi. Benar, kalau itu benar. Ini bener. Makanya nggak ada tol. Maksudnya Bapak Abbas makanya nggak ada tol. Soalnya pertanyaan baru dibuat sekarang. Luar biasa kompas.com. Nah ini mungkin kita ke Pak Abbas lagi nih ya kan. Kita kalau kalkulasi politik koalisi PKB Gerindra ini sebetulnya apakah sudah cukup hanya PKB Gerindra saja kalau dari Pak Abbas sendiri melihatnya? Meskipun kalau misalnya menurut Mas Huda sama Mbak Ayu Mbak Sarah pasti ini dua partai ini sudah cukup. Saya tadi ngomongnya dari segi thresholdnya itu. Nah, thresholdnya kan cukup kan? Iya. Mengusung capres-cawapres kan udah lebih dari 20%. Nah, tapi kalau Mungkin dari ada Pak Abbas, pertimbangan lain. Nah, itu apa nih? Nanti kita ini. Ya, Kalau dari Pak Pak Abbas, kalau dari Pak Abbas sendiri melihatnya bakalan bergabung potensi partai politik yang akan bergabung ke koalisi PKB Gerindra ini dari non parlemen kah atau parlemen atau seperti apa sih sebetulnya Pak Abbas melihatnya? Ini mau jawab sekarang atau harus dulu itu? Kemana nih? Partai-partai lain. Langsung aja Pak. Semuanya dijawab. Semuanya. Iya, saya kira gini, yang dilakukan sekarang ini koalisi-koalisi itu yang pertama untuk memastikan peta konfigurasi di 2024 itu mulai lebih jelas terlihat. Tetapi itu belum gambar, masih sketch, kira-kira begitu loh. Nah, oleh karena itu negosiasi kan masih terus berlangsung kan. Apakah KIB punya basis yang cukup misalnya untuk mengunci koalisi? Belum juga. Basisnya banyak, saya kira masih goyang sekali kan fondasinya. Gitu. Syarat tiket kuat gitu. Terus siapa yang mau didorong? Dan apakah cukup juga konfigurasi politiknya di situ terrepresentasikan? Gerindra mungkin sudah ada, tetapi apakah cukup untuk memenangkan kompetisi? Karena saya kira faktor yang dilihat itu bukan soal kompetisi menang atau kalah, tetapi model komposisi kekuasaan seperti apa yang ingin dibentuk nanti ke depannya. Saya kira itu yang lebih substantif. Oleh karena itu saya kira masing-masing ingin membuka diri kan. KIB masih membuka Gerindra dengan PKB kalau berkehendak kan. KIB juga masih membuka kalau misalnya Nasdem mau gabung atau PDIP mau gabung, saya kira nggak apa-apa juga kan. Nah, begitu juga PKS dan Partai Demokrat dengan Nasdem yang sampai saat ini belum mengambil keputusan kerjasama dengan manapun. Saya kira negosiasi masih berlangsung. Tetapi saya kira kesempatan yang masih dinegosiasikan oleh para pemegang mandat ini, Pak Prabowo, Pak Caimin yang diberikan mandat, PDIP kan jelas ada Ibu Mega, meskipun untuk negosiasi dan lobby sekarang sudah dimulai oleh Mbak Puan misalnya, terus juga di Golkar dan KIB mungkin ada gitu ya. Nah, mau seperti apa bentuk komposisi kekuasaan yang mereka ingin bentuk di 2024 itu seperti apa pada akhirnya. Nah, tokoh itu menjadi simbol yang merepresentasikan kepentingan itu yang akan mungkin ditentukan. Jadi buat saya ini baru usaha dari elit aja untuk menggambar sketsa pengelompokan, tapi akhirnya negosiasinya begitu. Karena bisa jadi kalau saya sih melihat kalau kepentingan konfigurasi kekuasaan dan imajinasi tentang stabilitas negara, positioning ekonomi Indonesia, terus posisi Indonesia di kawasan, seterusnya faktor-faktor itu pasti diperhitungkan oleh mereka itu, maka semakin kecil oposisi semakin baik untuk konfigurasi kekuasaan nanti di 2024. Semakin banyak koalisi ya semakin susah positioning Indonesia membangun bangunan politik yang memungkinkan pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu sebab itu sabar saya kira negosiasi itu akan masih berlanjut. Dan Dan bisa jadi
pengelompokan sementara yang sudah terbentuk saat ini ya bisa menjadi lebih sederhana. Imajinasi tiga pasang, imajinasi 3 pasang, pertimbangannya bukan yang tadi, bukan soal konfigurasi kekuasaan yang dibayangkan itu, tetapi pada survival partai sendiri. Karena mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden itu punya efek mobilisasi yang sangat besar pada diri dan itu karena ada efek ekor jas yang diharapkan dan itu sudah terbukti. PKB kalau mencalonkan Caimin misalnya, dia punya semangat yang sangat lebih besar. Karena jelas ada yang diperjuangkan sama ke Gerindra ke Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Nah, itu akan punya efek elektoral pada legislatif. Nah, gitu. Meskipun tentu saja kalaupun 3 juga ya nanti di ujung juga akan membuka pintu 2 putaran kan, kalau 2 putaran ada rekonfigurasi lagi. Siap. Tapi kalau Pak Abbas mungkin kalau sedikit diterawang gitu Pak, mata batin politiknya itu kalau ini honornya cukup nggak nih Pak? Honornya cukup nggak nih Pak kalau untuk menerawang terus kayak mata batin politik Pak Abbas ini melihat kemungkinan Gerindra PKB akan siapa yang mungkin mendekat itu akan siapa Pak? Kalau dari dari berarti berapa? 7 partai lain di parlemen ya? Ada 9 kan dari 7 partai yang mungkin ini yang berpotensi masuk ke koalisi. Kan Bapak berada di tengah nih. Tebakan ini Pak. Atau mata batin politik Pak Abbas ini mungkin sudah ada ininya belum Pak jawabannya? Saya belum melihat. Belum melihat ya. Ya saya kira negosiasi pasti dilakukan. Saya tidak melihat dalam waktu dekat ini bergabung gitu. Karena misalnya gini, Nasdem sendiri kan masih mencari peluang yang yang memungkinkan punya efek mobilisasi untuk Nasdem. Begitu juga Demokrat meskipun sudah punya AHY, tetapi siapa yang terbuka menjadi partnernya dan seterusnya. PKS mungkin dia lebih luas bisa mendekat ke Gerindra, bisa karena sudah punya pengalaman lama gitu kan, bisa mendekat juga ke sana ke KIB juga mungkin atau ke Demokrat misalnya dengan Nasdem. Terbuka saya kira yang 3 ini masih mungkin bergerak. Yang ruangnya lebih sempit mungkin agak saya kira Demokrat ruang geraknya lebih sempit dibanding Nasdem atau PKS. Kenapa ruang lebih sempit? Karena ada Pak AHY kan, Pak AHY yang sudah juga diberikan mandat oleh partainya. Jadi ketika negosiasi itu paket itu yang terbawa gitu kan. Sama gitu. Harus dipertimbangkan ini. Tapi emang iya Mbak ada. Enggak ya. Mungkin ini kan menabung miliar. Mungkin kan kalau tadi Pak Abbas nggak bisa menjawab kan kita langsung aja tanya ke partainya kan. Udah ada komunikasi kemana aja nih koalisi Gerindra PKB sejauh ini? Nah, semua kan tadi udah disebut bahwa semua masih komunikasi. Iya. Dekat yang intens nih kalau kita mengutip katanya Mas Haye kan yang lebih intens itu ke siapa? Demokrat kan lebih intensnya kan ke Nasdem sampai PKS nih. Kan kalau koalisi Gerindra PKB ada nggak sih yang lebih intens gitu komunikasi? Kita udah undang ini nggak mau nikah di kita. Kita tanya ke beliau berdua lah. Tetap pokoknya itu ya. Tapi gini, dibocorin dikit ya. Mereka tuh mintanya itu. Ada permintaan. Harus direspon. Semoga rekan pers gak ada yang nonton ini jadi bobol semua. Iya. Gimana Mas? Ya kita sedang intensif untuk bangun komunikasi dengan partai-partai lain. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada yang intens komunikasi ada. Tapi belum bisa kita buka. Itu jawabnya sih. Kalau enggak gini, apakah koalisi Gerindra PKB dalam waktu dekat akan bertemu partai politik mana gitu? Itu juga nggak bisa dijawab juga. Belum. Mandat butir kelima dari piagam koalisi Gerindra PKB itu dalam waktu dekat yang akan kita realisasikan adalah membentuk sekber bersama. Sekber ini akan kita resmikan dalam waktu dekat dan levelnya tidak hanya di Jakarta di pusat, tapi nanti sampai di tingkat kecamatan.
Dan Sekber ini akan menjadi tempat aktivitas politik yang sifatnya konsolidasi, pengorganisasian antara PKB dan Gerindra dalam rangka untuk memenangkan Pilpres 2024 itu. Dalam waktu dekat saya kira nanti kita undang teman-teman untuk peresmiannya. Oh iya. Tapi bener ya, Mas Huda, kalau Gerindra sama PKB Gerindra itu udah sepakat kalau misalnya ada salah satu acara itu harus mengundang juga rekan, misalnya kayak Gerindra ada acara nih, PKB juga diundang gitu-gitu. Selalu bersama lah pokoknya dalam satu acara gitu. Nggak harus. Kalau ada momentum yang bisa di-create bersama, dibikin. Iya. Gitu. Karena semangatnya sekali lagi gini, kenapa juga kita ada piagam koalisi? Kan selama ini kalau ketemu antar partai bangun koalisi itu orientasi pragmatismenya kan sangat kental banget gitu. Nah, kita ingin melampaui pragmatisme politik itu, karena itu kita terikat dalam sebuah janji suci yang kita sebut sebagai piagam itu. Nah, kenapa jadi salah satunya suci? Karena dalam butir yang pertama di dalam piagam itu disebutkan kenapa koalisi ini dibangun? Karena dalam rangka melanjutkan pembangunan. Nah, kira-kira gitu. Yang sudah dirintis oleh pimpinan sebelumnya. Jadi semangatnya memang melanjutkan kita semua ini. Tapi artinya ini juga ya Mas, kalau kami melihat itu kan kemarin KIB juga kayaknya punya visi yang sama juga melanjutkan pembangunan. Kemudian PKB dan Gerindra juga seperti itu. Apakah ini bisa dijawab, bisa enggak Mas? Tapi artinya apakah memang partai koalisi di dalam pemerintah ini kemudian punya satu dalam tanda kutip titipan bahwa pembangunan ini tolong ya nanti kamu jadi biar bisa ya Bu. Saya gitu. Soalnya hampir sama Mas, ketika deklarasi KIB pun juga iya kan. Masa sih? Iya. Kita nggak lihat dokumennya lagi. Mirip-mirip melanjutkan. Kurang mengikuti ya. Tapi ini mau nanya satu lagi sih, Mas Huda, kan Caimin kan pernah bilang dapat restu Pak Jokowi nih gitu. Nah ini apakah PKB juga tahu ini tuh sebetulnya di mana sih Pak Jokowi ini memberikan restu terhadap Caimin dan tokoh-tokoh yang berpotensi sebagai capres gitu? Setahu saya Pak Jokowi sudah sempat klarifikasi ya, dan ini kan termasuk fatsun politik, karena kebetulan kami berdua Gerindra PKB sama-sama di dalam pemerintahan sebagai the ruling party kan hari ini, itu selain teman-teman PDIP dan yang lain gitu, terakhir ditambah PAN yang baru gabung. Tentu karena pemerintahan ini masih jalan, sementara musim politiknya udah keduluan bersemi ini. Ya nggak mau kita minta izin. Dan Pak Prabowo juga pasti minta izin juga kepada beliau, karena terlebih Pak Prabowo sekarang menjadi bagian dari kabinet. Gitu. Tentu minta semacam izin dan lalu bagaimana ini. Gitu. Kayak kalau Jawa Kulon Won dilakukan itu ya. Ya PKB 10 tahun loh sama Pak Jokowi. Gitu. Dan kita punya 4 menteri di sana, jadi tentu kita minta izin ke beliau. Nah ini lanjut lagi nih Mas Huda nih pertanyaannya. Kalau ini lebih mungkin memakan lebih banyak perasaan nih. Pertanyaannya adalah nih, kalau Gerindra kan udah pasti nih Pak Prabowo capresnya. Kalau ini kan udah jadi koalisi ya kan PKB sama Gerindra. Kalau PKB itu masih intinya solid mendorong Caimin menjadi capres. Nah kalau misalnya nanti duet Prabowo sama Caimin jadi, apakah Caimin sendiri rela nih jadi cawapres misalnya? Atau teman-teman PKB sendiri melihatnya rela nggak sih? Kan sama juga seperti Gerindra kan mendorong kuat Pak Prabowo jadi capres, sama juga seperti PKB. Caimin ini gimana kalau misalnya nanti jadi cawapres nih? Ya tentu kalau toh rela memang membutuhkan proses internal partai, karena ini mandat muktamar, artinya harus dimansuh itu. Dibikin sebuah forum di bawah muktamar yang kira-kira ada prosesnya ya. Ada prosesnya memang gitu. Kalau misalnya Caimin menerima cawapres gitu, tentu ada mekanisme forum di internal PKB yang harus diselenggarakan
dan meminta persetujuan Betul. kepada seluruh struktur partai sampai pada tingkat Betul, bawah. betul. Gitu. Tapi kalau pegang pada fatsun saya kira dan itu ukuran yang paling rasional ketika partai berkoalisi apa ukurannya gitu untuk menentukan capres cawapres ya tentu konfigurasi partainya ya, konfigurasi politiknya. Siapa yang lebih besar, lebih banyak suara kursinya saya kira yang lebih kecil saya kira mengalah. Tapi sampai hari ini pembahasan terkait dengan itu saya belum dapat bocoran dari beliau berdua. Ya intinya sekarang masih capres-capres itu. Pak Prabowo capres. Makanya itu kemarin itu waktu acara bersama itu jujur membingungkan. Karena di sini teriaknya Prabowo, di sini teriaknya Caimin. Kita cuman PKB tanggal 13 deklarasi, tanggal 14 Caimin keliling di Bandung ngumpulin hampir 35.000 capres. Iya. Karena memang ini sudah sama-sama jadi kesepakatan beliau berdua. Iya. Selama belum ditentukan siapa capres cawapresnya, beliau berdua tetap jalan. Iya. Sama-sama sebagai capres. Iya. Tahapan itu kapan untuk menentukan? Ya beliau berdua pasti punya hitungan saya kira. Iya. Sambil melihat konfigurasi eksternalnya ya. Tapi Pak Abbas saya nggak menyampaikan hasil survei terakhir. Tahu Hasil survei SMRC. Ini dari tadi sudah menahan diri sebenarnya. Jadi hasil survei SMRC terakhir. Malah PKB gitu. Kemarin hari Minggu Pak Abbas keluar, yang ya. dirilis itu sebenarnya cukup jelas di situ bahwa hanya ada 2 ketua umum partai yang elektabilitasnya dominan, yaitu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Iya. Jadi itu hasil survei ya. Hasil survei SMRC kemarin Minggu. Hari Minggu. Tapi konteksnya adalah pimpinan partai. Gitu. Iya. Di antara- Kita nggak enak ngomong. Nanti ini Mas sudah melintir. Pimpinan partai ya. Ya, tapi begini, apa yang disampaikan oleh Pak Abbas juga tadi itu, persepsi publik juga tidak statis kan, pilihan publik juga tidak statis, sangat dinamis juga. Sebagaimana dinamisnya siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan nanti. Gitu. Tapi publik saya kira pada posisi jangan dikonfrontasi dan jangan dihadap-hadapkan. Figur calon presiden, wakil presiden dari partai sama dari figur yang non partai. Dua-duanya sama. Iya. Tapi publik juga harus tahu mandat undang-undang itu ada 2 hal dalam tahapannya. Nah ini. Ada tahap tiketing, yang kedua baru tahap kandidasi. Gitu. Ya semestinya publik diajak untuk bagaimana supaya tahap tiketing ini dilalui dulu. Iya. Gitu. Baru kemudian ngomongin soal tahap kandidasi. Betul. Tahap kandidasi ada 2 hal juga. Ada kandidasi kandidat dari partai, ada kandidat non partai. Tantangannya sama, setara menurut saya, walaupun beda. Tantangan kandidat partai selain Pak Prabowo, misalnya Gus Muhaimin punya waktu 1,5 tahun untuk menaikkan elektabilitas. Survei SMRC juga mengkonfirmasi kemarin, Gus Muhaimin naik, top of mind publik merekam jejak Gus Muhaimin. Bu Khofifah, Pak Mahfud sudah di bawah Gus Muhaimin. Nah, tantangannya adalah menaikkan elektabilitas, gitu. Tantangan bagi pada konteks kandidasi yang non partai, tantangannya adalah partaibilitas. Maksudnya cari partai. Itu, cari partai. Yang nggak fair itu ada kandidat non partai, elektabilitas belum ada, partaibilitas belum ada, dipaksakan. Nah, itu yang nggak fair. Itu yang mana ya? Itu yang nggak fair menurut saya. Siap ya. Kira-kira siapa ya itu? Tapi ini
penting sekali. Nah, ini pendidikan politik yang sangat penting karena kalau saya kan istilahnya ketua umum organisasi kepemudaan. Jadi banyak istilahnya saya bicara dengan Gen Z. Nah, Gen Z ini kan banyak yang mungkin kalau misalkan persoalan politik itu mereka bahkan taunya apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Inggris. Mereka harus mengerti bahwa sistem yang di sana berbeda dengan sistem yang ada di Indonesia. Nggak bisa di Indonesia itu sesuai dengan undang-undang konstitusi kita itu yang punya kuasa dari segi politik untuk menentukan arah politik istilahnya Indonesia mau kemana adalah partai politik, gitu loh. Harus lewat partai politik. Nggak, kalaupun istilahnya mau maju independen pun juga harus dapat tiket dulu, gitu loh. Jadi yang punya mandat untuk menentukan siapa yang bisa maju atau tidak. Jadi mau di daerah pun maju tanpa dia sebagai kader, tapi kan dia masih harus dapat dukungan dari threshold yang ditentukan di situ, berapa kursi dia butuhkan untuk dia bisa maju. Nah, hal seperti ini nih yang harus terus kita sampaikan, dipahami bahwa sistemnya sudah seperti ini gitu loh, dan itu sudah tertera dalam undang-undang kita. Mau merubah itu ya ubah dulu undang-undang konstitusinya gitu. Untuk merubah itu jadilah anggota dewan. Sebelum masuk anggaran masuklah parpol. Kita diajak masuk parpol sih kayak. Nggak, artinya kalau mau merubah memang harus dari sistem. Memang harus dari sistem. Itu pun juga saya masuk ke politik memang karena dari situ. Sebagai aktivis saya selalu disampaikan kalau mau merubah apapun di Indonesia secara nasional masuklah ke dalam sistem. Kalau jadi aktivis hanya di luar itu seperti mohon maaf. Saya dibilang waktu itu sama kakak saya, kamu seperti anjing menggonggong. Karena istilahnya dari luar mengkritik, tapi nggak bisa untuk membuat perubahan dari dalam. Nah, untuk membuat perubahan ya harus masuk ke dalam, masuk saya benar-benar nyemplung. Iya. Nah, ini untuk Mbak Sarah nih, kita kan tadi melihat hasil survei SMRC tadi bahwa di Jawa Timur lumbungnya PKB, tapi ternyata malah justru suaranya dari hasil survei condong ke Pak Ganjar. Nah, kalau dari Gerindra dari segi sendiri, provinsinya ya. Kalau dari Gerindra sendiri, lumbung suara ya. gimana nih Mbak? Apakah mungkin ketika suatu saat nanti pada akhirnya tetap nih, kita ngawang Pak Prabowo dan Caimin, misalnya Caimin di nomor 2 misalnya. Apakah itu pun juga jadi pilihan yang oke untuk Gerindra gitu? Kita sudah menyerahkan semuanya kepada Pak Prabowo. Kalau untuk yang mewakili Gerindra, Pak Prabowo. Nah, sesuai dengan piagam kemarin ya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang harus sepakat menyampaikan istilahnya siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres. Nah, itu kita samina mata. Pokoknya sesuai dengan kesepakatan kemarin yang seperti yang kami sampaikan, kami menyerahkan seluruhnya keputusan itu, koalisinya, capres, cawapresnya, strateginya itu kepada Pak Prabowo. Kalau dari Gerindra. Siap. Artinya menghadapi tantangan ke depan kalau memang duetnya itu apapun keputusan itu kita harus komitmen. Ya harus menjaga integritas kita di mana kita sudah menyampaikan kita menyerahkan, jangan sampai nanti kalau tidak sesuai dengan harapan misalnya gitu ya, terus kita akhirnya mundur teratur ya, nggak bisa juga. Kita sudah menyampaikan ya kita pasti akan dan ini sudah jadi bahan pelajaran sebenarnya untuk kader Gerindra. Waktu Rapimnas itu kan beliau menyampaikan pasti banyak yang waktu beliau bergabung dalam pemerintahan dalam kabinet itu ada yang mengkritik, ada yang meninggalkan. Aduh, nanti kalau itu kita nggak setuju dan seterusnya. Tapi sebenarnya bagi kita yang memang adalah kader beliau dari awal itu kita tahu bahwa keputusan apapun itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Dan dalam hal ini utamanya adalah untuk bangsa dan negara. Itu selalu utama untuk beliau. Jadi mau itu menguntungkan partai, merugikan partai, bagaimana yang buat beliau jangan sampai ada perpecahan. Yang pasti yang harus diutamakan adalah persatuan bangsa. Beliau tuh sebagai mantan prajurit yang memimpin di medan pertempuran itu selalu, ini saya kalau misalkan mendengarkan beliau bahkan bukan di
percakapan politik ya, tapi misalnya di sehari-hari kalau misalkan keluarga sedang bertemu, beliau tuh memang sangat trauma sekali tentang pertumpahan darah yang tidak harus terjadi. Jadi karena beliau melihat sendiri kan, beliau itu kan memimpin, maksudnya betul-betul di medan tempur gitu ya. Bahkan beliau menyampaikan harus doa ya kan sebelum takut udah mau meninggal gitu loh, sudah hampir mati di medan tempur. Jadi beliau sangat memahami the price gitu ya, harga yang harus dibayar kalau misalkan kita keras kepala mempertahankan ego kita, sedangkan bangsa ini mau pecah, itu beliau nggak rela. Jadi dengan itu semua kita harus percaya bahwa beliau pasti sudah memikirkan yang terbaik untuk bangsa ini bagaimana. Jadi apapun nanti keputusannya, ya kita pokoknya sesuai dengan amanah. Siap. Tapi kalau sejauh ini Mbak Sarah sebagai mungkin orang di DPP cukup tinggi, kemudian juga ponakan Pak Prabowo, itu sebenarnya kalau Pak Prabowo ini cerita-cerita nggak kalau sama Cak Imin ini cocoknya tuh di sisi mana, misalnya apa itu kan? Pak Prabowo itu kelihatan tegas, tapi saya kalau dengerin kemarin pidato ya Rapimnas tuh lucu-lucu juga. Cara nyinggungnya, terus ya waktu deklarasi juga caranya dia tuh selalu guyon gitu, orangnya tuh lebih suka guyon daripada apalagi Cak Imin, kita tahu kan baru mau masuk Partai Negara aja guyon, buka kaca, gimmick-gimmicknya tuh kan ini terus, jadi kayaknya cocok kan. Happy. Atau misalnya happy kan, gitu. Sarah, kamu tahu nggak? Mungkin spill dikit, spill the tea ya. Itu ada nggak sih Mbak? Nggak. Belum ada apa. Kita memang biasanya ya, karena gini, tiap kali kalau pertemuan di rapat partai ya pasti kan ngomonginnya partai. Masa pas lagi ketemu keluarga ngomongnya itu juga kan enggak lah. Kita coba untuk apa bahas hal-hal yang lain. Pertahanan yang kuat sekali. Tapi kalau chemistry gimana Mbak Sarah melihat? Kemarin sih ya, terutama Pak D kalau saya. Pak D. Karena lebih tua daripada ayah saya. Oh iya. Ya kan, Pak D. Jadi kalau kita lihat lah, maksudnya dari terutama waktu kemarin di deklarasi itu ya dan penandatanganan piagam itu chemistry-nya udah dapet lah, ya kan. Bahkan waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran ke KPU saya juga. Ini Mbak, sebelum itu saya mau protes, saya keinjek-injek waktu doorstop. Kalau yang keinjek-injek itu di luar kendali Mas. Kita aja juga kadang keinjek-injek Mas. Keamanannya ngeri banget. Saya kalau nggak ditolong rekan-rekan keinjak-injak itu. Ngeri sih. Tapi apa chemistry-nya dapat dan apa saya rasa juga beliau sangat menunjukkan itu kenyamanan itu dan apalagi juga jujur apa yang mungkin nggak biasa mendengarkan Gus Muhaimin menyampaikan sambutan ya kan, kita tuh yang wah ini rupanya guyonnya sama juga sefrekuensi ini gitu kan, penyampaian guyon dan jokes dan ya kan dan semuanya. Jadi saya rasa ya kita jadinya pantas ya, cocok ada kecocokan di situ. Ya. Mas Yuda ini kan nggak rebus ya. Sekarang silakan diupayakan jalan ke PKB. Imin itu gimana? Ada cerita-cerita nggak? Wah, Pak Prabowo itu seperti apa? Oh ya, karena kemarin itu Pak Prabowo juga sempat menyinggung waktu deklarasi bahwa kedekatan mereka berdua ini terjadi karena peran Pak Jokowi juga, kata Pak Prabowo. Kalau nggak karena Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo gabung ke koalisi, mungkin ya nggak deket sama Cak Imin. Artinya kan mungkin setelah jadi satu partai kabinet itu jadi sering ngobrol, mungkin sering ngopi. Lihat nih kayaknya Muhaimin ini lucu juga. Ada kesan-kesan nggak sih Mas? Hal-hal unik yang mungkin Cak Imin cerita, Pak Prabowo ternyata gini ya. Saya dulu keras. Kayaknya dari luar mau
menakutkan gitu. Mungkin tiba-tiba tidak semenakutkan itu. lucu. Boleh, saya juga mau tahu. Saya bantu loh Pak. Ayo tuh. Secara hubungan yang sangat personal kan sebenarnya belum terlalu lama. Ya. Karena sekali lagi emang kita sama Gerindra kan baru ya, betul baru gitu. Tapi ada momen-momen di mana Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ketemu dan momen itu di mata saya istimewa. Dan mungkin disitulah karena kan frekuensi itu kan tidak menentukan. Yang penting kan momentumnya. Momentum yang istimewa saya kira akan menciptakan suasana hati yang berbeda. Nah momentum itu saya saksikan waktu Pak Prabowo mau gabung dengan pemerintah. Waktu Pak Prabowo datang ke kantor kami di Raden Saleh di PKB, markas di PKB di sana, dan Pak Prabowo cerita di dalam forum kecil itu ada pengurus teras kami di PKB dan pengurus teras Gerindra. Beliau sampaikan hal yang sama persis waktu beliau sambutan kemarin waktu deklarasi. Pak Prabowo hadir di dalam forum kecil itu bersampaikan, saya sudah lama pengen bareng sama Cak Muhaimin, sama Gus Muhaimin ini, sama Cak Imin ini, Gus Imin. Waktu itu beliau nyebutnya Gus Imin. Gus Imin ngomongnya. Itu kita juga nggak nyangka itu disampaikan lagi. Padahal itu peristiwa 3 tahun lalu. Karena pertama kali partai yang dikunjungi beliau ketika beliau mau masuk gabung ke pemerintahan adalah PKB. Itu pertama kali waktu itu, dan beliau menyampaikan. Jadi itu sebelum mengiyakan ajakan itu, Mas Yuda. Ajakan Pak Jokowi itu terus atau dolan main ke PKB dulu untuk gimana ini, atau sudah mengiyakan Pak Jokowi baru ke PKB? Saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas itu bagian dari fatsun Pak Prabowo. Ya. Artinya beliau permisi mau gabung di situ karena PKB memang di situ. Gitu. Dan di situ luar biasa. Ada suasana yang kira-kira statement Pak Prabowo waktu itu, bangsa dan negara ini masih utuh dan ada karena salah satunya ada PKB. Kira-kira begitu, dan itu juga kita kaget disampaikan lagi dengan bahasa yang berbeda waktu kemarin di deklarasi tanggal 13. Terus kemudian momentum yang lain, yang terakhir momentum Caimin hadir di rumah beliau di Kertanegara. Waktu itu saya mendampingi, diskusi cukup serius dan jobnya juga banyak. Sampai akhirnya forum yang kami bertiga, Pak Prabowo berempat waktu itu, terus kami persilahkan beliau berdua untuk diskusi hampir sekitar setengah jam sebelum akhirnya kita keluar itu, keluar ada kompres di hadapan teman-teman itu. Waktu itu saya menangkap ada suasana kira-kira kalau proses ini berjalan baik, kalau konfigurasi ini bisa mempengaruhi konfigurasi partai lain, kira-kira kita bisa menjadi pemenang tahun 2024. Apa konfigurasi yang kami bayangkan? Kira-kira begini, kami ingin partai-partai papan atas bikin blok koalisi sendiri saja. Gitu. Nah, partai papan atas itu kan ada 3 namanya. PDIP, Gerindra, Golkar. Golkar sudah bikin menginisiasi blok koalisi KIB. Gerindra bikin inisiasi blok dengan PKB. Tinggal PDIP. Kita ingin koalisi partai papan atas bikin blok sendiri. Ajak partai papan menengah. Partai menengah itu siapa saja kan? Selama ini kan PKB, Nasdem, Demokrat, gitu. P3 papan bawah. Ini berdasarkan objektif. Walaupun lolos 9, tapi kira-kira merodo mepet. mepetnya ke bawah bukan ke tengah. Iya, Mas. Nah, artinya kalau ini terjadi menarik. Ada 3 poros kan, 3 blok poros, gitu. Poros
Golkar, KIB, poros Gerindra dengan PKB, poros PDIP yang kita tunggu sekarang. Sambil menunggu safarinya Mbak Puan. Iya. Dan kalau ini terjadi, saya kira kita akan menyuguhkan figur-figur terbaik, anak-anak bangsa yang terbaik. Kalau tidak diikuti incumbent, momentumnya tahun 2024. Iya. Bukan 2029 tadi itu. Oh iya. Masih jauh banget. Ini makanya bingung kenapa nanyanya kepala 2029. Ini loh Mbak yang ngetik ini loh. By the way, bakso ini udah lebih dari setengah jam. Kita nggak dikasih minum. Luar biasa, kompas.com, luar biasa. Iya. Siapa yang kalau tadi ini yang ini ngetik, yang harusnya ngasih kita minum siapa ya? Ini ya Mbak ini. Saya juga membahas ini ya. Oke, gini gimana Mas Dani, mau langsung netizen atau sini dulu? Oh iya. Ya, penting ini. Ini nih ke Pak Abbas nih. Sekali lagi minta tolong Pak Abbas untuk ini Perawangan. penerawangan politiknya. Iya. Kalau menurut terawang politik Pak Abbas gimana nih Pak? Kalau ini kan PKB Gerindra kan masih kakak mengusung ketua umum masing-masing nih, Pak Prabowo dan Caimin. Nah kalau misalnya nanti apakah ini berpotensi untuk menang kalau misalnya duet ini jadi Prabowo Caimin? Nah atau mungkin ada potensi bakalan ada calon lain nih yang Pak Abbas lihat dari didukung oleh koalisi ini gitu. Seperti apa nih terawangan politiknya? Iya, kalau saya sih melihat kemungkinan masih terbuka dua-duanya ya. Pertama, Pak Prabowo Caimin mungkin tergantung situasi pada saat menjelang pendaftaran ya, negosiasi terakhir di situ. Makanya ini kayak sketsa dulu aja. Oke, sketsa dulu ya. Pengen jelasin nanti. Atau bisa jadi Pak Prabowo nggak jadi calon presiden. Oh ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan yang keduanya. Iya. Bisa jadi calon wakil presiden. Iya. Presidennya yang mana? Tunggu nanti. Iya. Oke. Itu artinya dari sudut pandang saya sebetulnya ruang negosiasi tentang konfigurasi kekuasaan yang ingin dibentuk nanti pasca 2024 itu masih sangat terbuka dan masih dinegosiasikan. Oleh karena itu soal Prabowo dengan Caimin yang masih sama ingin jadi calon presiden, nggak apa-apa, biarin aja sampai ujung menjelang pendaftaran nanti. Ya. Bagus untuk dua-duanya, gitu loh. Artinya sampai grassroots masih tetap terjaga ya? Masih akan tetap terjaga. Karena negosiasi kan mandat sudah dua-duanya sudah di Caimin, sudah di Pak Prabowo. Ruang negosiasi sekarang udah tinggal sedikit kan. Tidak nanti dengan siapa lagi kan di grup sana kan. Mungkin tinggal 5-6 orang aja yang ngomongin siapa calon wapres dan wapres yang melibatkan itu lagi. Tergantung bagaimana konfigurasi kekuasaan yang mereka ingin bangun di 2024. Oke. Dan bukan hanya sebuah konfigurasi. Power sharing. Power sharing. Power sharing ya, saya kira akan ke sana seperti apa inginnya kan. Tapi dua hal terselesaikan dengan itu. Pertama, pemilu legislatif mungkin akan terjaga. Masing-masing pihak lewat sekber-sekbernya itu bisa membangun masing-masing basis. Kebutuhan Gerindra untuk masuk ke wilayah NU bisa dibantu PKB. Kebutuhan PKB untuk mengembangkan basis di wilayah yang lain bisa terbantu. Sama-sama menguntungkan, saya kira. Soal siapa nomor 1, nomor 2 nanti dibicarakannya dan ternyata nggak banyak orang. Ini strategi bagus loh ini dari tadi saya pokoknya ini mudah-mudahan para pimpinan yang lain juga mendengarkan gitu. Pokoknya sampai akhir tetap pertahankan itu. Kami kayaknya nonton. Insyaallah. Bagus sih Pak Abbas, berarti emang udah ada sebetulnya semua ini masih dinamis ya. Itu ilham. Ilhamnya terawangan politik ingat yang sebenarnya luar biasa. Iya. Serius banget. Tapi memang saya kira karena tidak ada incumbent di situ, ruang untuk itu memang sangat terbuka. Ruang untuk itu lebih terbuka, dan kalau kira-kira tantangan yang ingin coba dihindari saat ini, misalnya ya polarisasi. Dan lain-lain, soal kepentingan stabilitas, soal menjaga PPHN di sana sudah dibayangkan lagi, itu kan mengandalkan ada kesepakatan antar
elit-elit pimpinan partai yang nanti akan mengontrol DPR dan elit-elit yang nanti akan mungkin memenangkan eksekutif. Kepentingannya banyak terjawab justru dengan cara itu. Oke. Toh nanti juga pendaftaran masih Tahun depan capres kan September. Tanggal 3 3 September. Jauh. Masih jauh. Lebih dari setahun. Iya. Ini masih Agustus bahkan. Nah, di penghujung ini kita membacakan sesi terakhir ya. Komen netizen Kita membacakan komen yang maha benar netizen. Mas, Mbak dan Pak semuanya. Ada dari Ahmad Hasanuddin, jadikan Prabowo Caimin pasangan terbaik. Ya. Jangan sampai kena tsunami politik di injury time. Kepikiran nggak sih? Dukungan. Mas kamu ya yang ini ya, netizennya. Pro banget ini kayaknya. Jangan penonton di studio. Berarti orang kompas.com. Penonton di studio di daerah. Kalau ini kita nggak ada gimmick ini beneran ya. Ya. Seluruh universe. Ini yang kedua dari Mas Rifah Haddad. Prabowo dan Gus Muhaimin sudah serasi gaspol. Oh, bahkan gaspolnya itu masuk loh. Kata gaspol masuk loh. Oh, beneran loh. Wah. Iya netizen. Luar biasa. Pak, monggo. Berarti nanti nextnya kita berharap sini Sami Pak Prabowo ya. Ini dari kasih aku. Yang ketiga dari Nur_Kolis 33. Dari dulu siapapun yang koalisi dengan PKB pasti menang. Makanya Pak Prabowo itu langsung saya tuh sudah pengen dari dia. Karena pengen menang. Selama ini nggak pernah mau PKB ya? Ini yes. Iya. PKB ada rencana ketemuan sama PDIP nggak nih? Nah ini lagi ini juga kan Mas. Mbak Puan lagi muter sudah ada janjian belum nih? Ada? Oh udah ada. Belum bisa dibuka pasti kan. Nanti biar yang buka Mbak Puan. Kan kita yang dikunjungi kan. Karena saya juga mau ke teman-teman Gerindra. Iya, kan Oh, muter tetap Iya. harus. Jangan malam-malam. Itu yang di atas di atas dilewatin loh. Caimin sudah pasti jadi cawapres. Nih kalau ini Tadi udah dijawab, masih tadi sudah capek. terjawab. dengerin Masih ini. capek. Iya. Udah Ini terakhir, kayaknya terakhir, dipilihnya Mas. kayaknya pas yang dari awal ini. Enggak ini masuk terakhir langsung tanya ini Mbak. Mbak, mungkinkah koalisi Gerindra dan PDIP akan terrealisasi melanjutkan kesepakatan batu tulis? Wah, batu tulisnya Wah, batu tulis. diangkat. Iya. Ya. Muhtadin ini kayaknya mengikuti politik dari Orde Lama. Mungkin. Ayo, Tani kecil, duet Prabowo dan Ganjar akan lebih bagus lagi, Jos Gandos. Oh, ya disempil-sempil kayak terus ya. Kepala netizen. Ya, netizen. Ya. Syahur Ramadan _ SPD SP. Oh iya. Saya menanya bagaimana prediksi Gerindra terhadap siapa yang memiliki pengaruh kuat memenangi kontestasi politik dan apa dampak multiplier efeknya. Iya. Ini kayak ke pengamat nggak sih? Iya, benar. Ini tahunya Gerindra tuh pengamat politik. Prediksi Gerindra siapa yang akan memenangi terus Gerindra komentari sopo. Gimana ya, siapa yang harus dikomentari Gerindra ini aku ikut kontestasi. Loh, kalau saya udah pasti jawabannya jelas dong. Iya. Ya kan, nggak perlu ditanya. Karena siapa yang punya pengaruh kuat ya udah pasti Prabowo. Gitu kan. Dan tambah tadi ada omongan netizen itu siapapun yang bergabung dengan PKB menang. Jadi jawab Tambah terjawab. Ya, Iya. komentar itu bukan pertanyaan. Iya. Oke, terima kasih netizen ya. Itu dijawab tadi, belum dijawab loh tadi. Yang mana? mau dijawab yang Semuanya belum dijawab. Penting dijawab itu. Yang tadi mana tadi itu? Yang pertanyaan perlu dijawab apa tadi tuh? nih. Ya, Oh, yang rencana PKB. ketemuan kan sudah. Oh, Tapi cawapres ketemuan udah. Mungkin bisa tuh Nurholis. dari dulu siapapun yang koalisi dengan PKB pasti menang. Ini ingin dijawab. Ini pertanyaannya persis omongannya Pak Muzani nih. Jangan-jangan suruh Pak Muzani.
Muzani sebagai sekjen Gerindra kemarin waktu acara di Lampung beliau nyampaikan gitu. Selama ini kenapa kita pengen koalisi dengan PKB karena PKB ini bawa berkah. Karena kalau PKB menclok kemanapun biasanya pasti jadi pemimpin. Tapi itu teruji, itu objektif ya. Berarti hampir 20 tahun ya Pak Abbas ya. Iya. Tadi yang di atas sama yang di atas menang 10 tahun. Sama yang di bumi menang juga. Ini masuk ini bahasanya. Sekarang ngomongnya udah sama, di atas dan di bawah omongannya. Teruji sekali. Nah tadi kalau soal Gerindra ada tuh soal batu tulis itu mau dikomentari nggak Mas Sarah? Loh, kalau yang soal batu tulis itu kan soal koalisi ya, berarti sekarang kan koalisinya harus Gerindra, PKB dan siapapun yang akan bergabung lah. Kalau misalkan PDI Perjuangan kan belum menentukan. Ya. Jadi apakah akan ada koalisi juga ya? Tentunya kita akan lihat. Itu semuanya kita serahkan pokoknya kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya luar biasa. Mantap. Terima kasih Sudah sama Pak Abbas. Dan tentu untuk Pengamat yang menerawang politik ya. Iya, luar biasa sekali Pak Abbas. Memang wangsit politiknya sangat biasa. Kita menunggu lagi, mungkin nanti kapan-kapan ngobrol lagi, ini seru lagi. Iya nih, di Gaspol ini ya. Nah, tentunya terima kasih buat teman-teman sahabat kewas.com semuanya, dan jangan lupa untuk melihat selalu Gaspol di episode-episode berikutnya, dan jangan lupa selalu membaca kompas.com ya. Nah, ya gitu. Dan tentunya tunggu seperti apa dinamika politik ke depan. Ya. Ini akan seru sekali. Oke, thank you. Saya Tatang Guritno. saya Rian Aditya. Mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye. Dalam mengkonsultasi dan beberapa undang-undang karena kita bisa yang mengkonsumsi Dewan Pers sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tidak ada pendapat. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini, semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.